Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan yang fit dan stabil untuk belajar. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji prasyarat penelitian, atau pendapat lain mengatakan sebagai uji prasyarat analisis data, atau ada juga yang mengatakan ini sebagai uji asumsi klasik. Nah, di sini kita akan membahas tentang dari mulai konsep, kemudian bagaimana cara analisisnya atau bagaimana cara interpretasinya. Nah, uji prasyarat penelitian ini itu digunakan untuk menentukan jenis analisis data yang akan digunakan untuk nantinya digunakan sebagai ataupun menemukan jawaban dari rumusan masalah. Nah, uji prasyarat atau uji analisis atau uji asumsi klasik ini itu penting digunakan karena menentukan langkah si peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitiannya. Nah, ada beberapa jenis uji prasyarat penelitian ini. Yang pertama ada data berdistribusi normal. Artinya si peneliti harus menentukan dan memastikan bahwa data yang dia gunakan untuk penelitian itu memiliki distribusi yang normal. Nah, maksudnya di sini peneliti harus benar-benar paham tentang makna dari data yang berdistribusi normal ini. Nah, artinya sebaran data atau data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti itu tidak jauh dari rata-rata data keseluruhan yang nantinya didapat. Jadi maksud dari berdistribusi normal ini, data penelitian itu sebarannya atau nominalnya atau skornya itu tidak jauh dari skor rata-rata daripada penelitian. Nah, selanjutnya varians itu bersifat homogen. Nah, dalam data-data penelitian itu ada istilah varians. Misalkan penelitian dalam penelitian yang melakukan uji T atau uji beda. Misal, kita akan membedakan skor tes atau skor UTS kelas A dan kelas B. Nah, di sana ada varians tuh. Variansnya itu adalah kelas A dan juga kelas B. Nah, maksudnya ketika varians bersifat homogen, artinya data yang nantinya terkumpul antara kelas A dan juga kelas B itu relatif sama atau tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Itu terkait dengan varian bersifat homogen. Selanjutnya bersifat linear. Jadi misalkan data yang kita gunakan itu adalah data yang nantinya akan memecahkan masalah dua penelitian. Misalkan mencari pengaruh variabel model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, kita harus tahu apakah variabel PBL dan berpikir kritis itu bersifat linear atau sejajar atau searah. Itu tentang uji linear yang nantinya akan dilakukan uji linear namanya. Nah, ada dua jenis analisis data yang bisa digunakan oleh setiap peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Yang pertama dengan menggunakan analisis parametrik. Yang kedua dengan menggunakan analisis non parametrik. Nah, kriteria penentuan jenis analisis data ini berdasarkan pada kriteria parametrik. Itu misalkan nanti ada uji T, kemudian ada uji F dan juga ada uji yang lainnya. Dan non parametrik itu ada uji Mann-Whitney, kemudian ada uji Wilcoxon, kemudian ada uji Kruskal-Wallis. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan kita melakukan penelitian eksperimen di mana kita akan mengetahui perbedaan dari model pembelajaran PBL dan perbedaan daripada model pembelajaran Discovery. Nah, seyogianya jika data kita misalkan berdistribusi normal, kemudian homogen, kemudian linear, maka kita harusnya menggunakan uji T sebagai alat analisis datanya. Tapi ada pengecualian ketika data kita ternyata setelah diuji itu tidak normal atau distribusinya tidak normal. Nah, maka kita harus menggunakan uji lain yang bukan uji T. Artinya kita harus menggunakan analisis non parametrik. Nah, kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney atau Wilcoxon. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Nah, kira-kira seperti itu tentang
uji prasyarat penelitian atau uji asumsi klasik ini. Nah, di sini yang pertama ada uji normalitas sebagai uji asumsi klasik atau sebagai uji prasyarat penelitian. Uji normalitas ini fungsinya untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu memiliki distribusi normal atau diambil dari populasi yang normal. Distribusi yang menunjukkan sebaran data yang seimbang, yang sebagian besar data mendekati mendekati rata-rata. Nah, ada kriteria yang bisa kita gunakan, atau ada dua jenis data, atau ada dua jenis analisis yang bisa kita gunakan di sini. Ada istilah Shapiro-Wilk dan ada juga istilah Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana sih kita menyikapi dua jenis uji normalitas data ini? Nah, di sini banyak beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa jika sampel yang kita gunakan itu relatif kecil di sini itu menunjukkan skor yang kurang dari 50 sampel. Maka kita harus menggunakan Shapiro-Wilk, ya. Apabila data yang kita gunakan berada dalam sampel yang besar, sampel besar ini itu dinominalkan lebih besar daripada 50 sampel atau 50 responden. Nah, maka kita harus menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, terkait dengan nanti pengujiannya, keduanya memiliki kriteria uji yang sama, yaitu dengan melihat skor atau nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data itu normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Itu sebagai kriteria pengujiannya. Nah, selanjutnya ada juga uji homogenitas. Nah, kita harus paham konsepnya ya sebelum kita nanti lakukan pengujian. Uji homogenitas ini menjelaskan tentang sekumpulan data yang diukur berasal dari populasi yang homogen atau berasal dari populasi yang sama. Nah, di sini ada alat ukurnya namanya Levin test yang memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan varians yang berbeda. Nah, jadi uji Levin test ini beberapa ahli mengatakan bahwa bisa digunakan apabila varians kita hanya ada dua. Misalkan laki-laki dan perempuan. Kita mau melihat nih nilai hasil belajar antara laki-laki dan perempuan. Kita mau melihat nilai hasil UTS antara kelas A dan kelas B. Artinya hanya ada dua varians, kelas A dan kelas B, laki-laki dan perempuan. Maka kita akan menggunakan namanya adalah Levin test untuk uji homogenitas ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata varians kita ini lebih dari 2, 3, 4 atau misalkan 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan tes Bartlett yang digunakan jika varians lebih dari 2 kelompok data. Misalkan kita mau melihat rata-rata nilai mahasiswa dari mulai semester 1, semester 2, 3, 4, 5 sampai dengan semester 8. Kira-kira di semester berapa sih nilai yang paling tinggi? Nah, maka karena variansnya banyak, yaitu semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 8, maka untuk menguji homogenitasnya kita harus menggunakan uji atau tes Bartlett gitu. Nah, selanjutnya ini juga ada uji linearitas. Nah, sebelum saya bahas uji linearitas, kita bahas normalitas dan homogenitas. Beberapa ahli mengatakan jika penelitian hanya 2 variabel, maka kita cukup dengan menggunakan uji normalitas atau uji homogenitas. Misalkan begini, kalau penelitian kita penelitian survei yang tidak memberikan varians, kita cukup melakukan uji normalitas. Misalkan mau mencari pengaruh kedisiplinan terhadap minat belajar. Nah, maka cukup dengan uji normalitas. Beberapa ahli mengatakan begitu. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata penelitian kita yang tadi, misalkan kita mau membedakan nilai UTS di kelas A dan kelas B, maka kita harus melakukan uji normalitas dan untuk melakukan uji homogenitas karena ada varians di sana. Nah, sekarang kita masuk ke uji linearitas. Uji linearitas ini sebenarnya penting ya untuk digunakan. Karena uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 2 variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Jadi kita perlu melihat variabel dari variabel independen dan dari variabel dependen. Apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linear? Tidak.
memiliki hubungan yang searah tidak, sejajar tidak. Ketika mau melakukan pengujian, ketika kita akan melakukan analisis data, maka kedua variabel tersebut harus searah, harus memiliki arah yang sama. Kira-kira begitu. Nah, uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Nah, beberapa pendapat menegaskan ini mewajibkan ketika penelitian kita analisis datanya itu menggunakan regresi, menggunakan korelasi atau regresi linear sederhana bisa berganda. Nah, maka itu diharuskan menggunakan uji linearitas. Nah, beberapa pendapat juga ketika penelitian kita eksperimen yang menggunakan uji T itu tidak perlu uji linearitas katanya. Nah, terkait perbedaan pandangan tentang penggunaan uji linearitas ini, saya sarankan kita harus mencantumkan referensi yang kuat yang sekiranya akan mendukung tindakan kita dalam melakukan uji linearitas ini perlu atau tidak. Nah, pengujian pada SPSS dengan menggunakan test of linearity. Jadi hanya ada satu test of linearity. Variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear atau searah bila skor signifikansi linearity itu kurang dari 0,05. Nah, jadi kriterianya suatu data dari variabel X dan Y itu searah atau linear itu ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, ini terkait dengan pengujian prasyarat penelitian atau uji asumsi klasik yang akan kita coba bagaimana nanti cara pengujiannya di SPSS. Nah, dalam uji asumsi klasik atau dalam uji prasyarat penelitian sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas selain daripada 3 uji ini. Ada uji multikolinearitas nantinya, ada uji heteroskedastisitas, itu juga merupakan uji prasyarat penelitian. Namun saya rasa cukup untuk kita membahas 3 dulu, 2 nanti mungkin akan kita bahas sesuai dengan kebutuhan atau di video-video lain. Nah, yang perlu kita sikapi dari uji prasyarat penelitian ini terkait dengan perbedaan pandangan ya atau perbedaan paham. Saya sarankan di sini saudara yang melakukan penelitian dan melakukan uji prasyarat penelitian itu harus mencantumkan teori yang saudara ambil atau harus mencantumkan sumber yang saudara kutip dalam menentukan sikap saudara ketika melakukan uji prasyarat penelitian. Misalkan saudara mengambil satu referensi yang mengatakan bahwa hanya cukup uji normalitas, silahkan, tapi referensinya yang kuat. Kemudian misalkan saudara mengambil 3-tiganya, yaitu melakukan uji normalitas, homogenitas, dan linearitas dari satu teori yang saudara kutip, itu juga silahkan. Karena tidak ada dalam penelitian itu selalu ada perbedaan pandangan, tidak ada yang benar-benar mutlak gitu ya. Nah, itu saja untuk materi atau konsep dari uji prasyarat penelitian ini. Semoga bisa menambah wawasan saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.